Hai, selamat malam pemirsa setia Sinta TV. Apa kabar? Aduh, senang banget saya Intan Harja malam ini kembali menjumpai Anda selama 30 menit ke depan. Pastinya kita ngobrolin yang seru-seru yuk. Malam hari ini kita ngobrolin apa sih? Wah, kayak biasa deh kalau malam weekend begini udah pasti kita akan ngobrolin sesuatu yang super menarik, yaitu hubungan di ranjang. Nah, berarti yang nyaksiin tayangan ini harus pasangan-pasangan suami istri yang pastinya sudah sah menikah terus punya masalah. Ini gak sedikit loh rupa-rupanya di Indonesia. Ini termasuk banyak sekali pasangan-pasangan suami istri yang punya masalah dalam kehidupan rumah tangganya, terutama yang berhubungan dengan aktivitas seksual. Bisa jadi karena istrinya yang kekurangan gairah, bahkan hilang sama sekali gairahnya. Tapi yang paling parah adalah ketika laki-lakinya yang bermasalah. Ada yang bilang gini, kalau perempuan biasanya apapun yang terjadi, aktivitas seksual bisa tetap kejadian kalau si laki-lakinya masih tetap ereksi. Tapi kalau udah laki-lakinya yang nggak berereksi sama sekali, tidak bisa keras sedikit pun, nah udah mau perempuannya siapa juga akhirnya bye aja. Nah, makanya kalau Anda termasuk salah satu yang malam hari ini mungkin, oh kok itu saya ya yang Mbak Intan barusan sebutin. Yuk kita gabung, kalau perlu hubungi kami di call center yang tertera di televisi Anda. Dan yang paling pasti ngobrolnya bukan sama saya, tapi sama Dokter Ian ya. Apa kabar dokter? Selamat malam. Baik, selamat malam Mbak. Bener ya dok? Katanya gitu ya, kalau dalam hubungan suami istri itu kadang-kadang istilahnya nih bukan berarti nggak menghargai perempuan, tapi istilahnya kalau perempuan even lagi nggak nafsu sekalipun, aktivitas seksual bisa aja kejadian. Tuh kan, bisa aja kalau namanya perempuan tadinya nggak nafsu, begitu udah berjalannya aktivitas bisa nafsu gitu ya. Iya betul. Tapi kalau ini laki-lakinya yang udah nggak bisa bangun, mau nafsu nggak nafsu ya udah aja nggak kejadian apa-apa. Tidak bisa. Ya, jadi sebenarnya syarat mutlak namanya. Syarat mutlak gitu ya. Jadi sebenarnya memang yang namanya keperkasaan pria ini harus banget dijaga, atau kalaupun ternyata sudah terjadi kerusakan, sudah terjadi disfungsi, harus buru-buru diobatin. Tapi berobatnya jangan macam-macam. Jangan yang cuma kasih kesembuhan sementara tapi efek sampingnya panjang banget gitu ya. Makanya malam hari ini kita akan ngobrol dengan Men's Clinic tentu saja. Selain Dokter Ian, ada Pak Teja juga yang alhamdulillah nih malam hari ini senyumnya sudah semeningan sekali karena sudah sembuh dari penyakit yang dulu bikin galau setengah mati ya Pak ya. Kita akan ngobrol nanti dengan Pak Teja tentu saja pemirsa. Tapi yuk kita tanya dulu sama Dokter Ian. Dokter, kan ada banyak sekali sebetulnya klinik-klinik di luar sana yang mengaku klinik atau bukan klinik, atau tempat-tempat pengobatan alternatif. Sebenarnya bisa baik bisa nggak baik sebenarnya semuanya. Tapi kalau Men's Clinic sendiri secara pribadi ini sebenarnya klinik yang sifatnya seperti apa dok? Oke, Men's Clinic secara definisi adalah klinik medis kedokteran yang khusus menangani masalah disfungsi seksual pria. Disfungsi seksual pria. Di antaranya impotensi dan ejakulasi dini dari sumber penyebabnya, sehingga tercapai kesembuhan yang bersifat permanen. Di samping itu kita juga mengatasi penyakit-penyakit yang terkait dengan kualitas sperma, begitu Mbak. Oke, kualitas sperma. Kita ngulik itu ya malam hari ini ya, kualitas sperma dan hubungannya dengan impotensi. Karena banyak sekali orang di luar sana yang mengatakan, oh yang bikin saya impotensi itu sebenarnya karena kualitas sperma saya yang nggak bagus, atau kebalik Mbak. Encer, apa itu namanya ya, gitu ya, kebalik ya saya ngomongnya maaf. Jadi ada yang bilang itu sangat berhubungan kaitannya. Benar apa enggak dok? Itu harus ditepis atau memang betul? Jadi gini Mbak, itu dua hal yang berbeda. Kalau impotensi kan tidak mampuan seorang laki-laki untuk ereksi, untuk tegang. Nah, kenapa dia bisa tegang? Tentu saja yang berperan di dalamnya adalah organ dari pembuluh darah. Kemudian ada hantaran saraf, neuron-neuron di dalam tubuh. Kemudian ada kualitas hormon, testosteron. Kemudian ada psikologis. Itu berperan untuk terjadinya ereksi. Sedangkan untuk faktor kualitas sperma, itu tidak ada kaitannya dengan fungsi ereksi secara patofisiologi. Tapi kalau seandainya dikaitkan dengan pada saat seorang mengalami disfungsi ereksi, impotensi nih Mbak ya. Dia misalnya kualitas spermanya bagus. Kemudian dia mengalami impotensi minimal misalnya 3 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun lah katakan. Dalam 1 tahun itu dia akan jatuh ke fase depresi. Tadinya sedih, jatuh ke stres, jatuh ke depresi, lama-lama jatuh ke mengurung diri dan sebagainya. Itu kan tingkat stres yang bertahap dan semakin menurunkan fungsi general tubuh dia, termasuk di dalamnya fungsi dari kualitas sperma. Jadi kalau ditanya ada kaitannya atau tidak, secara patofisiologi tidak ada, gitu ya. Tapi secara urutan-urutan itu ada, begitu Mbak. Akhirnya ada. Bisa merusak. Sebetulnya, tapi apa-apa saja sih yang bisa ditangani di Men's Clinic, dan kenapa Men's Clinic ini merupakan salah satu klinik kepercayaan para pria? Ada jawabannya di tayangan yang satu ini, kita saksikan bersama-sama ya. Ini dia.